Sampai gue salah pakai ternyata di kepala, biarkan nggak kalau misalnya dipukul kepalanya pakai balok atau batu gitu nggak kenapa-napa. Ini malah gue nggak bisa potong rambut. Sekarang Ria nih udah ada di Primadona Beauty Care. Bisa nggak sih untuk dilihat di sini tuh ada nggak sih yang yang begitu-gitu deh? Toilet sih. Kita buka ya. Ya kalau pintu kebuka ya paling ada sih. Halo, assalamualaikum. Aku mau perawatan dong. Boleh, silakan sebelah sana ya. Ya, terima kasih. Primadona Beauty Care, lagi perawatan. Manicure, pedicure, kalau mau tahu langsung lihat Instastory aku ya. Iya, kamu ada di sini? Kok kamu nggak bilang-bilang sama aku ada di sini? Emang ini punya kamu? Ya iya dong, ini tuh warna pink, udah jelas kan kesukaan warna aku. Ini baju aku aja warna Enggak, pink kalau juga. benernya begini gimana ya? Ya ampun. Ya ampun. Tapi beneran. Iya beneran. Ih, di sini enak banget. Iya. Kok nggak bilang sih? Iya kan kita udah lama banget nggak ketemu kan, nggak komunikasi. Terus aku bilangnya gimana telepati? Iya juga sih. Juga Cuma ya sumpah loh ini seru. Terus udah kayak gitu tempatnya kan pink-pink ala-ala. Sebenarnya suka tapi ya. nggak pink-pink banget. Ya coba hari ini pakai pink juga, seragam kita ya. Yang ada langsung customer datang, Bu mau itu. Gue yang ngurusin, gue yang ngurusin keribatnya. Ada-ada aja. Ria, kayaknya kita harus ngobrol panjang lebar deh. Nanti setelah treatment, kamu ikut aku yuk, kita ngobrol-ngobrol yuk. Semuanya. Sih. Ya udah ya, aku kesana dulu ya. Mau kemana? Ke atas, cek-cek dong. Kan ini masih pagi nih, jadi aku harus Oke. cek-cek semua. Oke? Dah. Halo sahabat Steph, welcome back to my YouTube channel Nadia Stephanie Official. Hari ini aku sekarang lagi ada di salon Primadona Beauty Care. Dan seperti kalian lihat tadi, aku ketemu teman aku yang namanya Ria. Dia tuh sekarang lagi viral banget. Nah kalian jangan skip episode kali ini karena akan banyak obrolan menarik aku dengan Ria. Aduh, udah nyampe deh. Ternyata ini ada lantai 2-nya juga ya. Ada di sini lantai 1 untuk ruang rambut, lantai 2-nya khusus untuk facial, dan aku biasa display produk di sini. Biar customernya ngeliat semua ya kak ya. Iya. Keren loh. Ria nih suatu saat harus nyoba facial di sini loh, karena harganya tuh di Primadona Beauty Care tuh kan terjangkau banget dan alatnya itu nggak manual, jadi semua pakai mesin. Jadi nggak ala-ala tangannya. Nggak ala-ala ya. Tapi lucu loh ini pink-pink semua gini. Iya, Tapi ini emang buat perempuan? Iya, jadi Primadona Beauty Care memang salon khusus wanita untuk perempuan. Gitu. Makanya. Nah, aku ini kan punya brand skincare mereknya Steph Skin. Ria tuh udah pernah nyoba belum sih ngomong-ngomong? Kebetulan belum kak. Nah iya nih, aku akan kasih nih ke Ria brand Masya aku Allah. Steph Skin. Karena memang fungsi dari skincare-nya itu bisa melembabkan. Dan juga ada bahan-bahan alami di dalamnya seperti olive oil, terus ada aloe vera. Nah nanti Ria testi deh kira-kira cocok atau enggak gitu. Berarti bisa ya. juga ngilangin nih dong jerawat-jerawat ya kan? Make Bisa, up-an ada obat jerawatnya juga gitu. Nah Ria, nanti kan kita setelah dari sini ngobrol-ngobrol nih. Kalau di sini kan nggak ada tempat duduknya. Iya, ya. bener, capek. Gimana kalau kita ke atas lagi? Lagi. Biar kurus? Ini mah bukan perawatan badan, muka, tapi ngurusin. Ngurusin badan. Kecilin. Oke, yuk kita langsung. Oke, boleh.
Nah Ria, sekarang kita lagi ada di lantai 3. Nah biasanya di meja ini aku tuh biasa review produk, makanan dan lain sebagainya. Gimana tadi, ngap nggak naik ke atas? Capek. Nggak capek ya? Iya. Udah untung nggak bertanya-tanya ya. Capek banget. Karena biasanya nggak pernah naik tangga. Ini Biasanya naik tangga ini. terus. Oh, oke. Nah, aku tuh tadi kan di lantai 2 aku bilang, Ria, aku tuh pengen banget ngobrol sama Ria. Karena kan sekarang nih sahabat Steph, Ria ini lagi viral banget. Di mana-mana tuh podcast ngundang dia. Masa pada saat dia datang ke Primadona Beauty Care aku nggak nanya-nanya? Iya nggak sih? Iya, biar nggak bertanya-tanya. Jadi saatnya aku sekarang bertanya-tanya. Oke, Ria. Nah, Ria ini pertama kali bisa tanda kutip nyantet atau punya ilmu yang kayak gitu-gitu tuh kapan sih? Karena selama ini kan kita tuh ya ngobrol biasa, temenan biasa gitu kan. Aku nggak tahu loh kalau Ria tuh punya ilmu-ilmu itu. Kalau enggak kan aku belajar juga. Oh enggak ya? Salah ya. Beda jurusannya Beda soalnya. jurusan ya. Gimana tuh? Jadi mungkin kalau sahabat Steph ya di sini Iya, ya, sahabat Steph kan baru ketemu sama aku. Jadi kita udah lama banget temenan, baru ketemu lagi, terus dengar kabar kalau aku itu ya bagian ya ilmu hitamnya. Tapi itu udah mantan. Sekarang jadi spiritual untuk kesembuhan. Kalau pertama kali itu mulai SMP sebenarnya. Dari SMP. Iya, itu pertama kali ilmu kebal. Oke, berarti itu umurnya 12, 13, 14 Iya, tahun ya? sekitar 12-13 tahun. Oh ya ampun, aku masih main gundu kayaknya ya SMP ya. Atau masih itu, metikin mangga tetangga. Tetangga ya, Jolong. Pertama kali itu belajar ilmu kebal, Kak Steph. Ilmu kebal, jadi dia apa-apain tuh Ya. nggak luka? Cuma pas SMP itu belum separah, maksudnya tingkatannya masih ya biasalah, anak SMP ya, ya. belum ngedalemin banget. Cuma kalaupun terjadi ada penusukan, setidaknya lukanya nggak separah itu gitu loh. Tapi tetap bisa, berdarah. tetap berdarah. Naik lagi, kita touch up lagi, ibaratnya tambah lagi, ngecas lagi, itu di SMA. Mulai SMA Udah lebih mulai parah kuat lagi. Sampai gue salah pakai, ternyata di kepala biarkan nggak, kalau misalnya dipukul kepalanya pakai balok atau batu gitu nggak kenapa-napa. Ini malah gue nggak bisa potong rambut. Oh ya ampun, berasa film apa tuh zaman dulu ya yang nggak bisa. Samson. Oh iya Samson, kalau potong rambut tuh langsung ilmunya hilang. Nah kalau ini terbalik, emang nggak bisa. Jadi mau nggak mau pas lagi di salon gitu, ya udah kering banget aja deh. Nggak bisa dianya gini-gini terus guntingnya apa sih copot gitu kan. Copot. Ini pakai apa sih Mbak? Aduh dalam batin gue, masa gue harus ngomong sama nih orang, gue pakai kebal ya kan. Kawat ya. Nah pulang beres-beres ininya dicopot baru bisa. Oh gitu. Dulu tuh emang sering tawuran atau gimana? Kok takut ketimpuk atau apa gitu? Jangan-jangan hobi tawuran, woi gue ini apa namanya kepala basis, ketua basis gitu ya, makanya ada ilmu tekbalnya gitu ya. Tekbal. Tekbal ya. Zaman dulu tekbal Ya kan. Emang bener suka banget, tapi sebenarnya sih sukanya nongkrong sama anak laki-laki. Kebetulan nongkrongnya sama anak basis. Terus tadinya nggak ikut tawuran, nongkrong. Tapi pas ngelihat mereka tawuran gitu, Diserang kayaknya, sekolah terus lain. tiba-tiba keluar aja. Ya, Lalu ya udah ribut naluri gitu. pahlawan kayaknya ya, pahlawan Pukulin. pembela kebenaran ya. Ultraman. Ultraman kali ya. Nah, langsung. Waktu awal SMP atau SMA itu pertama kali tuh rasanya tuh kayak apa? Karena kan kebanyakan yang aku dengar nih sahabat Steph, orang tuh kalau dapet yang kayak gitu pertama kali tuh rasanya kayak ada yang nggak kuat. Katanya kalau nggak kuat tuh bisa kayak kena gangguan mental Ya, atau gila apa. gitu Nah ya. kalau Ria tuh gimana waktu pertama kali banget menyadari bahwa kayaknya gue ada nih gitu? Itu gimana? Biasa aja, soalnya kan udah tahu kita punya. Oh, karena memang dari orang tua ya? Iya, karena dari kecil itu memang udah terbiasa. Kalau ngelihat makhluk udah terbiasa. Terus kayak SD gitu suka nanya sama papa kan. Sampai akhirnya udah umur 12 tahun mau SMP, akhirnya ngomong, kamu tuh sebenarnya bisa kalau ngobatin orang kalau mau. Puasa, rajin ngajinya, rajin sholatnya. Gue pikir saat itu bokap gue cuma nyuruh gue buat puasa, buat rajin sholat gitu. Nggak ada yang kelebihan lain-lain, tapi pas ngalamin yang namanya puasa buat ngambil ilmu kebal dari SMP sampai SMA, gue nggak pernah ngalamin kendala. Oh, berarti kayaknya cocok ya di badannya Ria ini. Dan ya? udah kayak gitu, gue nggak tahu
Allah tuh baik banget ya. Jadi setiap gue alasan apapun sama nyokap gue mau nginep ke rumah temen gue gitu, itu selalu diizinin. Tiba-tiba padahal nyokap gue tuh paling anti banget gue buat nginep-nginep. Itu SMA. Pas lulus sekolah mulai timbul yang namanya kebencian sama orang tapi nggak bisa ngeluapin. Mulai dendam sama orang. Tapi gue tipikal orang yang dendam pukul, matiin ibaratnya gitu. Terus gue dapet tawaran dari temen gue, senior gue guru silat. Kalau ada perguruan yang lebih tinggi dari tempat silat gue itu, guru silat gue mau ngajak lo gitu. Oh, jadi kata temen lagi gue, belajar lagi yang tinggi. Gue pikir tahapnya kebal, ternyata bukan. Tahapnya ilmu hitam, santet, teluh guna-guna. Gitu. Tapi orang tua tahu nggak kalau Ria tuh pada akhirnya upgrade ilmu lah ya, gitu, tahu nggak? Kalau yang awal dari SMP ke SMA itu aman, nggak pernah ketahuan kalau pakai kebal. Tapi pas mau upgrade ilmu hitam karena keluar dari rumah juga kan, karena itu udah lulus sekolah gitu, udah boleh nginep. Tapi itu kok nggak pulang-pulang gitu, dan nggak pulang-pulangnya kebablasan, bener-bener. Iya kan awal itu 41 hari, terus hari ke 100 sekian pulang jemput papa pindah ke kosanku karena papa sama mama kan divorce kan. Terus bawa papa pergi lagi ke guru yang ngasih ilmu hitam. Terus nambah lagi akhirnya mempelajari buat kalau kita itu saya itu belajar bukan untuk orang yang datang hanya orang yang datang ke saya buat nyantet, tapi orang yang mau berguru sama saya. Nah di situ papa kayaknya tahu, soalnya bilang kalau memang kamu masih mau ilmu hitam, ingat konsekuensinya apa. Bukan cuma kematian, bukan cuma kerugian kamu akan dikembaliin, tapi saat kamu mati juga belum tentu diterima. Oh, nah berarti kalau ilmu nyantet itu kan ya bisa dibilang ya, mohon maaf ya, nyakitin orang gitu kan. Nah, customernya Ria ini permintaannya apa sih sama Ria sampai kok Ria tuh ya udah gue mau nyakitin mungkin musuh dia atau orang lain, itu apa gitu permintaan dia, atau memang ya karena customer gue baik atau enggaknya tetap gue ladenin atau kayak gitu atau gimana? Aku ada milihnya itu gini, kadang kalau dia mahar yang nggak cocok pas lagi kita butuh duit gitu, ya udah nggak gue layanin sama sekali kak gitu. Terus nggak gue kerjain sama sekali, jadi balik kayak penipuan dia lah. Ya udah iya ntar gue kerjain duitnya aja dulu sini, padahal gue butuh duit. Jadi pemilih dulu nih, milih duit. Nah kalau kedua kali yang gue lihat, kalau kasusnya sama kayak yang gue rasain, gue akan kerjain. Oh gitu, jadi semua itu tetap harus ada maharnya ya? Iya loh. Jadi maharnya itu berbentuknya uang? Atau barang yang kita beli terus habis itu kalau ilmu hitam itu dua, barang juga, misal barang untuk ritualnya juga, dia yang beli, dia nyediain. Terus kita uang juga, terus kalau udah berhasil dikasih lagi uang, jadi lebih banyak ngeluarin uang gitu. Oh gitu, tapi kalau kasusnya sama ya udah deh uangnya nggak seberapa bisa dibilang gitu, tetap mau ngejalanin. Oh tetap pokoknya harus uang dulu. Uang. Oh saat itu seperti itu. Nah sekarang gini, kan dulu itu bisa dibilang nyantet, sekarang otomatis udah tobat dong. Udah tobat belum sih sebenarnya? Udah dong. Enggak kan? Kalau sahabat Steph mau lihat ceritaku, kan aku ada channel, mungkin udah ada beberapa yang tahu kisahku kayak gimana sampai akhirnya pas saat ngerjain si orang itu, ternyata aku kena batunya, kena hidayah dari Allah, aku dibalikin lagi. Itu rasanya kan panas banget di badan. Cuma yang nolongin orang tua, papaku. Nah itu step-stepnya sampai akhirnya aku yakin kalau kayaknya gue harus istiqomah. Gue harus kembali lagi. Jadi sahabat Steph, Ria ini juga punya YouTube channel, namanya apa? Misteria. Jadi nanti untuk kalian yang memang mau tahu lebih lanjut tentang Ria ini atau apa tuh cara pengobatannya, kalian bisa langsung ya kunjungi YouTube channelnya. Tapi kita samaan loh. Misteria, apa itu? Kamu sahabat Steph, aku sahabat mistis. Iya ampun, kita tuh kan sehati dari iya dulu makanya, ya ampun tukang rumpi deh. Nah, Ria ini kan customernya bisa dibilang banyak ya. Itu Alhamdulillah. Kalau zaman sekarang tuh promosinya tuh gimana, dari mulut ke mulut kah atau bikin iklan? Kalau zaman sekarang tuh kan ada loh yang apa tuh bisa bilang dukun ya, itu bikin iklan nih, bisa ini bisa itu. Nah kalau Ria tuh gimana? Sebenarnya dari dulu tuh paling nggak mau banget orang tahu kalau saya bisa ngobatin orang atau nyakitin orang. Nggak pengen banget tahu.
saat ada satu konten kreator itu ngajakin aku collab gitu podcast. Nah, dia tahu kalau saya itu bisa ngobatin orang gitu loh Kak. Terus udah lu ceritain ya itu sampai akhirnya viral tahu. Nah kalau sekarang sih lebih banyak mereka karena denger banyak aku podcast sama ya rekanan kreator gitu, mereka yang hubungin dan aku memang ada asisten, terus sekarang sudah masuk manajemen, jadi sudah banyak yang ngurusin. Jadi udah gitu. Lebih profesional. Iya. Tapi kalau prakteknya sampai dengan saat ini maupun yang dulu itu di mana, di rumah? Kalau yang dulu aku di rumah ada guruku di daerah Bojong Bogor kesana lah gitu. Nah kalau sekarang aku di rumah. Oh, sekarang di rumah, tapi di rumah. ilmunya udah bukan ilmu hitam ya? Udah bukan ilmu hitam, sekarang kita terbalik. Membantu korban-korban atau orang-orang yang merasa kalau dirinya dia itu terkena ilmu hitam. Oh, atau guna-guna gitu ya. Ya kadang juga orang Kak, nggak sepenuhnya mereka tuh memang bener-bener pure dia diguna-guna. Ada yang mindsetnya dia karena salah datang ke tempat dukun, ternyata sama dukun yang palsu ini nih. Wah ibu disantet diguna-guna, akhirnya dia cuma mengeluarkan uang, tapi nggak sembuh-sembuh. Padahal sebenarnya dia bukan kena ilmu hitam itu. Nah kalau ilmu hitam itu sebenarnya santet, terus apa lagi? Pelet santet itu masuk. Oh, terus apa lagi? Santet, guna-guna, telup, pelet, gendam. Oh, itu Ria zaman dulu itu ya. Kalau zaman sekarang udah enggak ya, lebih untuk membantu orang-orang gitu. Nah, pengalaman dulu pernah nggak nyantet gagal atau memang selalu berhasil tuh kalau nyantet orang itu? Kalau sebelum kena hidayah berhasil mulu. Selalu berhasil. Makanya kalau dikatakan gini, orang kalau sekarang saya nyembuhin orang, kalau dia memang sakti, setiap saya nyembuhin si pasien ini nggak akan kedeteksi ilmunya dia. Kayaknya ya udah medis ini mah gitu. Berarti dia sakti tuh gitu. Walaupun kita udah puasain nggak tahu kalau ini ilmu hitam, tapi nggak ketahuan dukunnya siapa gitu. Dia sakti lah ibaratnya. Kesininya ya gagal dan akhirnya tobat. Karena takut mati juga deh, daripada gue mati konyol. Iya sih. Terus banyak juga kan stepnya, gue ngerasain panas di badan, kesiksa terus tiap hari selama 3 bulan tuh gue nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngerasain panas dari leher, badan, terus di atas kepala gue 1 jengkal itu kayak pusaran api doang yang gue rasain tuh. Hidup gue kayak emang disiksa tapi siksa dunia gitu, bukan siksa kubur. Jadi gitu. Sebenarnya itu nyakitin orang atau nyantet tuh sebenarnya diri kita juga tersiksa berbalik. Ya? Nah itu dia sahabat Steph. Jadi memang segala sesuatu yang kita tabur tuh pasti akan kita tuai. Jadi untuk apapun deh, mau itu secara goib maupun kehidupan nyata, kita tuh sebisa mungkin jangan jahat sama orang lain. Betul. Ya kan, Ria? Betul, karena apa yang kita lakukan itu belum tentu semua orang terima gitu kan. Belum tentu semua orang tuh suka sama yang kita lakuin. Tapi memang kita tipikal ada kadang bodo amat. Cuma yang paling penting itu lidah kita. Kan gini ya, di sini kan, ya bukan di sini ya, termasuk aku lah, kan aku ada usaha nih. Nah kan banyak nih aku juga dengar dari orang kalau misalnya usaha tuh dikasih ini, dikasih itu biar laris. Atau orang lain deh nggak suka sama usaha kita, kasih ini, siram apa biar usaha orang tuh nggak laris gitu. Nah tapi aku disclaimer dulu ya bahwa obrolan yang sekarang ini bukan untuk ditiru. Jadi sebenarnya aku pengen tahu banget yang paling manjur itu tuh apa sih untuk misalnya matiin usaha orang atau penglaris atau apa selama ini tuh Ria tuh gimana? Kita ada 2. Kalau mau pakai beras, ada beras itu kayak pakai kunyit gitu. Nah itu nanti ada jampenya juga. Itu ada jampenya, ada bacaannya, disiramin ke tempat usaha orang itu. Nah itu enggak pelan-pelan, nanti nasinya basi, ininya dulu gitu-gitu. Nah mulai mau dibikin tutupnya lagi baru tanah kuburan buat tutup. Jadi itu yang paling ya mujarab untuk jahatnya itu pakai tanah kuburan itu. Iya, sebenarnya kalau tanah kuburan pun kita nggak bisa sembarangan yang asal ngambil tanah kuburan terus jadi enggak. Ada syaratnya. Ada syaratnya, dia harus perawan atau enggak perjaka, terus dia harus meninggalnya karena kecelakaan, gantung diri, terus yang meninggalnya yang kurang
Taunya dari mana kan kalau di kuburan tuh batu nisannya nggak ditulis ya kalau ini meninggalnya karena apa? Nah itu resikonya, dia harus cari gitu. Gitu, tapi yang nyari itu Si pasiennya. Oh pasien. Iyalah kita nggak mau, iya kita kali nerima ya. bersih. Kalau nggak bayarannya mahal banget dong ya. Makanya capek. Jadi dia nanti cari tahu sendiri gitu, tuh meninggalnya kenapa. Kalau itu kan tadi cara gimana orang itu biar usahanya mati gitu. Nah sekarang cara menghindarinya supaya kita ini nggak kena ilmu hitam, entah itu santet, entah itu pelet. Nah ini aku juga nanya, kalau kita itu naruh foto misalnya di Instagram atau apa gitu yang mukanya close up, itu lebih gampang nggak kenanya daripada misalnya pakai kacamata atau apa gitu? Ya lebih gampang sih Gampang memang, tapi sekarang kan zaman modern, makanya kenapa aku speak up sekarang 2023. Kayaknya lo orang tuh udah nggak zaman banget buat bersaingnya itu secara halus gitu. Kalau mau bersaing boleh, tapi secaranya sehat. Halus ini secara goib. Jadi kalau mau pakai kerudung, pakai kacamata, mau kayak gimana pun, kalau iman kitanya kuat, mindset kita bagus, pola pikir kita juga bagus. Memang lidah kita nggak pernah nyakitin orang, terus kita terhindar dari circle-circle yang munafik gitu ya, jadi itu akan terhindar. Gitu, jadi itu sahabat Steph, tips and trick gimana caranya kita terhindar dari ilmu-ilmu hitam. Wow, terima kasih banyak loh Ria, aku nih banyak banget pengetahuan baru mengenai ilmu hitam, baik itu santet, pelet maupun ilmu-ilmu putih lainnya. Nah, kan sekarang Ria nih udah ada di Primadona Beauty Care. Bisa nggak sih untuk dilihat di sini tuh ada nggak sih yang begitu-gitu deh? Mau yuk? Yuk. Oke. Sekarang kita mulai lihat ruangan. Boleh, ayo satu-satu ya. Oke, silakan. Terima kasih. Aduh. Di sini ada ruangan juga Ria. Pokoknya semua tuh dilihat jengkal per jengkal, jangan sampai ada kekurangan. Coba Ria. Ini apa? Toilet sih. Kita buka ya. Wah. Bersih. Kirain ada apa. Coba nanti tarik kesimpulannya. Belum udah tarik kesimpulan. Di sini di pojok ini ada nggak? Di pojok ini. Yuk, enggak. Yuk. Kita coba turun. Nah ini sekarang kita ada di ruang facial. Ada Oh, juga ini untuk facial treatment. Iya benar. Nah ini lihat di sini. Ini apa? Coba ada nggak? Ini ruangan apa Ini emang? ruang ganti sih. Sama ruang kaktus. Ini lagi. Iya, barengan ya. Coba lihat. Assalamualaikum. Oh, ini Ratus di sini. Duduk di situ ya. Oke, aman. Aman. Gimana ya? Apakah ada? Apakah ada yang tiduran di sana? Apakah digoda-goda nih? Ada nggak? Tapi ini khusus untuk perempuan dan 5 orang langsung di sini. Iya, jadi kita itu di sini harus by appointment dulu. Karena kalau enggak tuh nanti tabrakan pas dia datang, terus ada juga kasihan nunggu karena kan satu kali treatment tuh bisa 2 jam. Oh, jadi satu orang itu bisa 2 jam untuk treatment. Betul, sebentar. Kalau Primadona Beauty Care rempong ownernya ya. Primadona Beauty Care buka tuh di jam berapa tuh Kak? Buka dari jam 10 sampai jam 6 sore. Nah jadi sekarang gimana Ria? Kan tadi Ria tuh udah keliling, di atas udah keliling, setiap sudut, setiap jengkal udah dicek. Terus ini juga ruangan udah dicek, ini juga kasur udah dicek. Kira-kira ada apa gak sih? Soalnya aku tuh kalau di atas tuh ya tiba-tiba tuh kok pintu gerbuk gitu. Terus apa gitu kayak apa gitu. Terus itu gimana? Ya Sebenarnya kalau tuh apa? pintu kebuka ya paling ada sih. Ilmu hitamnya ada goib-goibnya. Ada angin. Iya, beneran cuma angin.
Iya, dan semua sahabat Steph, alhamdulillah memang saya tadinya curiga kenapa sih banyak teman-teman saya itu perempuan suka dan nyaman banget ke Primadona Beauty Care. Tapi alhamdulillah saya udah naik dari tanggal 1 sampai terakhir di atas. Aman semuanya. Dan alhamdulillah karena kamu orang baik, tidak ada yang jahilin kamu di sini, semuanya aman dan tetap menggunakan hal ini. Jadi jangan pakai yang anaunu buat kelancaran bisnis karena itu cuma sementara. Sementara ya. Iya, jadi itu pesen banget dari Ria bahwa kita tuh kalau usaha itu harus Murni, harus kerja keras karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, benar Betul. nggak? Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ria. Iya. Satu lantai 2, lantai 3 udah gitu aku ajak ngobrol, ngalor ngidul kesana kemari. Nah, mudah-mudahan ada manfaat yang diterima oleh sahabat Steph. Tapi yang pasti ingat ya, kita itu nggak boleh berbuat jahat sama siapapun. Betul. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Oke sahabat Steph, terima kasih. I'll see you in my next video. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di YouTube channel aku, Nadia Stephanie Official. Bye!